Selamat pagi saudara-saudaraku. Kita berjumpa kembali dalam awal minggu ini. Tuhan masih memberikan kepada kita hari yang baik yang boleh kita syukuri. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, saya undang Bapak Ibu saudara-saudari untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa di mata Tuhan semua manusia sama di hadapannya. Saudaraku, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik dan bukan karena kita benar, tetapi Tuhan mengasihi kita karena keberdosaan kita. Dalam keberdosaan itu, Allah tidak menginginkan kita jatuh di dalam kehidupan maut, tetapi Allah menginginkan kita supaya memperoleh hidup yang kekal, sehingga kita tidak jatuh pada kebinasaan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus rela menderita, disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Namun kita juga dituntut untuk tidak seenaknya berbuat dosa. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi dan menyelamatkan semua orang yang percaya itu, bukan karena dia hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di hadapan Tuhan semua sama, yakni manusia yang berdosa. Sebagaimana Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang berdosa akan semata-mata menghadap penghakiman Allah. Saudaraku, firman ini berbicara tentang Allah menghakimi semua orang secara objektif, yaitu berdasarkan perbuatan mereka. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 14 ayat 12 itu, dikatakan dalam firman itu, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang diri kita kepada Allah. Saudaraku, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan kebaikan, Tuhan mengenal mereka, bahkan dalam hati mereka sekalipun. Karena Tuhan mengenal hati setiap manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan
semuanya nyata dan tidak satupun yang tersembunyi apa yang kita lakukan di hadapannya. Tuhan akan mengasihi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati oleh karena Yesus Kristus mengasihi manusia itu. Saudara, kita diingatkan untuk mengintrospeksi diri kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Dan siapakah kita di hadapan sesama manusia? Bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang penuh dengan dosa, yang tidak lebih baik dari orang lain. Saudaraku, pagi hari ini kita diminta untuk mengambil keputusan dan tindakan nyata untuk meninggalkan semua perbuatan yang jahat dan kembali hidup di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita diajak untuk memperbaharui hati, memperbaharui pikiran kita, memperbaharui tindakan kita, supaya kita berbalik dari kejahatan menuju kepada kebaikan. Kita berbalik daripada kehidupan yang gelap untuk berjalan dalam terang Tuhan. Dan kita berbalik dari manusia lama untuk memperbaharui hidup menjadi manusia yang baru. Oleh karena itu, sebagaimana Paulus mengatakan pada kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pagi hari ini mari kita baharui hidup kita. Kita hidup dalam kehidupan mempunyai hidup yang baru itu, yang hidup kita di dalam Kristus. Maka ketika hidup kita dalam Kristus, seluruh tindakan, perbuatan, dan perkataan kita adalah untuk kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyadarkan kami bahwa sungguh Tuhan, di hadapan-Mu kami semua sama, yaitu manusia yang Kau ciptakan itu yang telah jatuh dalam dosa. Dalam keberdosaan kami itu Engkau mengangkat kami, supaya kami tidak menuju kebinasaan, tapi dalam kehidupan yang kekal. Kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan menghakimi segala sesuatu, baik yang di dalam hati kami yang tersembunyi. Tuhan mengetahui apa yang kami perbuat. Karena itu ajari kami Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan yang terbaik di hadapan-Mu, sehingga benar-benar kehidupan kami menjadi hidup yang baru. Terima kasih Bapa di sorga, berharuilah hati kami melalui Roh Kudus, sehingga Roh-Mu menguatkan kami untuk berbuat yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati pekerjaan kami dalam satu hari ini, dan mampukan kami Tuhan untuk mengenal Allah melalui Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu. Tuhan, Juru Selamat kami yang